Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Abdul Sani Sembiring, MKom, sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Saya, Indriani Angelina, berkesempatan kali ini untuk menyampaikan materi mengenai TRID dalam mata kuliah sistem operasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi mengenai TRID. TRID adalah unit dasar dari penggunaan CPU. TRID juga mengandung TRID ID, program counter, register set, dan stack. Semua TRID berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan TRID lain yang dimiliki proses yang sama. TRID juga sering disebut lightweight process atau heavyweight process yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, perbedaan antara proses dengan TRID tunggal adalah dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai keuntungan TRID. Ada 4 keuntungan TRID. Yang pertama, responsi. Yang kedua, berbagi sumber daya. Yang ketiga, ekonomi. Dan keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai responsi. Responsi membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu, dapat meningkatkan respon kepada pengguna, sebagai contohnya dalam web browser yang multi-threading. Sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image. Yang kedua, berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Dan yang ketiga, ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memiliki maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Yang keempat adalah utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-threading bisa sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya, hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Satu satuan waktu pada CPU biasa disebut time slice atau kuantum. Nah, user thread. User level thread adalah thread yang tampak oleh programmer dan tidak diketahui oleh kernel. Dan kernel thread itu didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dan ruang kernel. Nah, selanjutnya kita akan membahas multi-threading model. Yang akan dibahas itu ada 3. Yang pertama, one-to-one model. Yang kedua, many-to-one model. Dan yang ketiga, many-to-many model. Yang pertama, one-to-one model memetakan setiap user thread ke kernel thread. Ia menyediakan lebih banyak konsekuensi dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread,
Kelemahannya ini adalah setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread. Nah, yang kedua, many to one model. Many to one model memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di user space, oleh karena itu ia efisien, tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Nah, yang ketiga, many to many model. Many to many model, banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread bisa spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many to one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurrensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang bisa dijadwal oleh kernel pada satu waktu. Nah, selanjutnya isu dalam thread, yaitu system calls, fork, and async. Opsi saat thread dijalankan, menduplikasi seluruh thread dalam sebuah proses, dan menduplikasi thread yang menjalankan. Selanjutnya, pembatalan thread terkait terminasi thread sebelum seharusnya selesai. Penanganan signal menugaskan sebuah thread untuk menangani semua signal yang terjadi. Thread pools, keuntungan thread pool biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread baru dibuat. Thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak bisa mendukung banyak thread yang berjalan secara konkuren. Dalam thread cancellation, thread cancellation adalah tugas untuk menghentikan thread sebelum ia menjalankan atau menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, jika dalam program Java kita hendak mematikan Java Virtual Machine, maka sebelum JVM-nya dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan dihentikan terlebih dahulu. Thread Java. Thread di Java dibuat dengan cara mengextend class thread, mengimplement interface runnable, dan thread di Java diatur oleh Java Virtual Machine atau JVM. Thread Linux. Ketika pertama kali dikembangkan, Linux tidak didukung dan threading di dalam kernelnya, tetapi dia mendukung proses-proses sebagai entitas yang dapat dijadwalkan melalui clone sistem calls. Nah, dalam pembuatan thread, sebuah thread dapat diciptakan dengan cara menurunkan extend class thread atau dengan mengimplementasikan sebuah interface runnable. Nah, extend class thread. Class thread secara implisit juga mengimplement runnable. Oleh karena itu, setiap kelas yang diturunkan dari class thread juga harus mendefinisikan metode run. Implementasi interface runnable. Cara lain untuk membuat sendiri sebuah thread adalah dengan mengimplementasikan interface runnable. Hanya satu metode yang dibutuhkan oleh interface runnable, yaitu metode run. Selanjutnya, dalam pembatalan thread atau thread cancellation. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Umpamanya, jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine, maka sebelumnya JVM dimatikan, sehingga seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah di masalah search. Dalam penjadwalan thread baru dapat dijalankan dengan berbagai macam penjadwalan pada saat baru dibuat. Kebijakan penjadwalan yang menentukan setiap proses, di mana proses tersebut akan ditaruh dalam daftar proses sesuai prioritasnya dan bagaimana thread bergerak dalam daftar proses tersebut.
Nah, dalam Windows 2000 threads implementasi menggunakan pemetaan one-to-one. Setiap thread terdiri dari thread ID, thread register set, dan pembagian user dan kernel stack, dan terakhir private data storage area. Windows 2000 atau Windows NT adalah sebuah versi sistem operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows NT versi 4.0 dikeluarkan oleh Microsoft. Java Thread State. Di sini kita bisa dapat melihat gambar Java Thread State. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai gambar tersebut. Yang pertama, new. Thread yang berada di status ini adalah objek dari kelas thread yang baru dibuat, yaitu saat instansiasi objek dengan statement new saat thread berada di status new. Belum ada sumber daya yang dialokasikan sehingga thread belum bisa menjalankan perintah apapun. Runnable. Agar thread bisa menjalankan tugasnya, metode start dari kelas thread harus dipanggil. Ada dua hal yang terjadi saat pemanggilan metode start, yaitu alokasi memori untuk thread yang dibuat dan pemanggilan metode run. Saat metode run dipanggil, status thread berubah menjadi runnable. Artinya thread tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijalankan oleh Java Virtual Machine. Thread yang sedang berjalan juga berada di status runnable. Block. Sebuah thread dikatakan berstatus block atau terhalang jika terjadi blocking statement. Misalnya pemanggilan metode sleep. Sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integer dalam bentuk millisecond. Nah, did atau dead, sebuah thread berada di status dead bila telah keluar dari metode run. Hal ini bisa terjadi karena thread tersebut memang telah menyelesaikan pekerjaan di metode run, maupun karena adanya pembatalan thread. Status jelas dari sebuah thread tidak dapat diketahui, tetapi method is alive mengembalikan nilai Boolean untuk mengetahui apakah thread tersebut dead atau tidak. Nah, demikian akhir dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.